Pulau Jawa dan Bali masih mendominasi konsumsi energi listrik dengan beban mencapai separuh dari jumlah pasokan listrik nasional, dan upaya pemerataan listrik dilakukan untuk mendukung percepatan industri dan mendongkrak pemerataan ekonomi. Proyek penambahan pasokan 35.000 megawatt listrik pun digulirkan pemerintah. Namun untuk memenuhi kebutuhan listrik ini, Indonesia masih sangat tergantung pada sumber energi batu bara dengan resiko lingkungan yang masih mengancam. Beban energi listrik nasional terbesar ada di Pulau Jawa dan Bali dengan pasokan mencapai lebih dari 50% dari seluruh total energi listrik nasional. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, beban puncak listrik di Jawa dan Bali pada sore hari terus mengalami peningkatan hingga mencapai lebih dari 24.000 megawatt. Angka tersebut berjumlah separuh dari total produksi pasokan listrik nasional sebesar 58.000 megawatt. Atau dengan kata lain, dominasi penggunaan dan pasokan listrik nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama perusahaan listrik negara dan pihak terkait mencanangkan proyek tambahan listrik 35 gigawatt yang targetnya akan selesai pada 2019 mendatang. Dalam proyek tersebut, 35 gigawatt listrik akan dibagi ke berbagai wilayah di Indonesia, namun masih didominasi di Pulau Jawa dan Bali dengan porsi mencapai 60%. Kalau kita bicara sekarang, demand di Jawa Bali memang paling tinggi. Jadi demand tuh sekitar 67-70% tuh masih ada di Jawa Bali. Karena industri, sebagian besar demand yang mengkonsumsi listrik besar itu kan adalah di industri. Itu tumbuhnya memang masih di sana. Tetapi kemudian di dalam RUPTL selanjutnya, karena RUPTL tidak berhenti di 35.000, RUPTL kita yang baru, kita akan bangun tambahan pembangkit sampai tahun 2026, itu adalah sebanyak 78.000 megawatt. Sementara untuk mencapai target penambahan listrik 35 gigawatt tersebut, pemerintah masih memilih pembangkit listrik tenaga uap sebagai sumber utama penghasil listrik berbahan bakar batu bara. Pemilihan batu bara sebagai sumber energi primer di Indonesia tidak lepas dari masih kuatnya cadangan batu bara di tanah air. Indonesia memiliki cadangan batu bara di perut bumi mencapai 30 metrik ton yang telah masuk kategori proven atau bisa dieksploitasi. Angka ini belum termasuk stok batu bara yang masih perlu dieksplorasi atau diteliti dengan jumlah mencapai lebih dari 120 metrik ton. Lebih dari 60% kan batu bara kita masih diekspor, Mas. Ya. Jadi pemakaian dalam negeri kita aja masih kurang gitu. Sebenarnya sekarang listrik kita kurang. Mana yang bisa mempercepat pembangunan infrastruktur listrik? Listrik itu kalau mau dipakai untuk mendongkrak industri, harus ada prasyarat. Continuity, ya artinya nggak boleh padam, berlanjut, secure, dan ekonomis. Itu prasyarat. Yang paling bisa dipaksa untuk mempercepat itu adalah batu bara. Batu bara memang memiliki keunggulan ekonomis, stabil, dan cepat untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik nasional. Namun selama ini produksi listrik PLTU masih diiringi dengan pro dan kontra terhadap dampak lingkungan. Terkait hal tersebut, PLTU Suralaya sebagai salah satu pemasok primer listrik di Pulau Jawa dan Bali menjamin listrik dari PLTU aman untuk lingkungan. Suatu proses PLTU batu bara itu kan menggunakan batu bara, tentu saja di satu sisi ada proses energi yang dihasilkan, kemudian ada limbahnya. Nah, pertama adalah bagaimana kita mengontrol emisi. Pengendalian emisi di PLTU batu bara ini sejak tahun Suralaya berdiri itu sudah dilengkapi dengan electrostatic precipitator yang dimana bisa penangkap abu ini efisiensinya bisa 95%. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang semakin bagus, maka pengendalian itu makin bisa PLTU batu bara semakin mudah untuk dikendalikan. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi primer, bersama dengan Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Australia. Selain menggunakan batu bara, pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk mengoptimalkan energi baru terbarukan dalam proyek listrik 35 gigawatt. Targetnya, pada tahun 2025 nanti, Indonesia akan menggunakan 23% sumber energi baru terbarukan, bahkan 31% pada 2050 mendatang. Yogi Tujuliarto, Jakarta.